Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak ibu, apa kabarnya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya, tak kurang satu apapun, dan tetap semangat dalam belajar daring. Ibu ingatkan sekali lagi, jika tidak ada keperluan tidak usah keluar rumah, dan jika ada keperluan yang begitu mendesak maka ikutilah protokol kesehatan ya. Pada pertemuan kali ini ya, kita mulai pelajarannya lagi, akan melanjutkan materi kita. Kita masih pada bab persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, kita masih pada persamaan linear ya, belum masuk ke pertidaksamaan. Setelah pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang memahami persamaan linear satu variabel. Nah, maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materinya ke menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Artinya kita mencari selesaian atau himpunan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Nah, ibu ingatkan kembali materi kemarin bahwasanya suatu persamaan linear satu variabel ya. Nah, pengganti variabelnya itulah kita mencari pengganti variabel. Tujuannya di sini ya, menyelesaikan persamaan linear satu variabel itu kita mencari pengganti variabel pada persamaan tersebut supaya kalimat terbuka itu menjadi kalimat yang bernilai benar. Nah ya, contohnya misalnya 2 ditambah X sama dengan 3. Nah, kita mencari pengganti X. 2 ditambah berapa sama dengan 3? Nah, tentu kita akan menemukan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka pengganti X adalah 1. Sehingga jawabannya, selesaiannya adalah 1. Nah, itulah yang maksud kita dalam tujuan kita dalam materi menyelesaikan persamaan linear satu variabel ini. Nah, dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel ini ya, kita bisa menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Kemudian juga bisa menggunakan perkalian dan pembagian. Tentu ini tidak boleh semau kita mau menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian, tidak bisa, tetapi kita menyesuaikan dengan soal. Oh, soal seperti ini kita menggunakan penjumlahan. Yang seperti ini kita menggunakan pengurangan. Yang satu lagi kita menggunakan perkalian, atau kita akan menggunakan pembagian, atau bisa digabung semuanya. Dalam satu soal kita bisa menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Jadi tergantung soalnya ya. Yang pertama, menyelesaikan persamaan linear satu variabel menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Nah, dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel, nah ini sudah Ibu jelaskan tadi ya. Tujuannya adalah menyederhanakan persamaan untuk menyisakan variabel saja di salah satu sisi. Ya, artinya kita menemukan nilai variabel itu. Kita menemukan pengganti variabel itu. Nah, itu yang dimaksud dengan menyelesaikan, mencari tinggal variabel saja tadi yang dimaksud ini. Setiap langkah yang digunakan untuk menyederhanakan persamaan menghasilkan persamaan ekuivalen. Apa yang dimaksud dengan persamaan ekuivalen? 1 sama dengan 3. Jadi berapa pengganti X? Berapa tambah 1 pengganti X? Tentu X diganti dengan 2. Sehingga jadinya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nomor 2, X ditambah 2 sama dengan 4 ya. Berapa pengganti X? Tentu adalah 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ini salah ya, nomor 3 ini 2X ditambah 2. Nah, diganti. Tolong diganti. 2X ditambah 2 sama dengan 6. 2 dikali berapa? 2 dikali 2 ditambah 2. 2 dikali 2, 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Sehingga X di sini diganti dengan 2. Nah, bagaimanakah himpunan selesaian dari ketiga persamaan di atas? Ketiga persamaan tersebut memiliki himpunan selesaian yang sama. Berapa? 2, nomor 1 2, nomor 2 juga 2, nomor 3 juga 2. Jadi himpunan selesaiannya sama. Persamaan-persamaan di atas disebut dengan persamaan yang ekuivalen atau persamaan yang setara. Jadi itu yang dimaksud dengan persamaan yang ekuivalen, artinya persamaan yang memiliki himpunan selesaian yang sama.
yang memiliki jawaban yang sama walaupun bentuknya berbeda. Jadi kalau jawabannya sama disebut dengan himpunan persamaan yang ekuivalen. Nah, persamaan yang ekuivalen dapat dimodelkan sebagai timbangan yang seimbang. Kemudian kedua lengan ditambah atau dikurangi oleh beban yang sama, namun timbangan masih dalam keadaan seimbang. Nah, itulah yang dimaksud dengan menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Persamaan, pernyataan, selesaian, kemudian kita cek. X ditambah 1 sama dengan 5. Berapakah nilai X? Supaya persamaan bernilai benar, tentu X diganti dengan 4. Tentu X ini diganti dengan 4. Sehingga 4 ditambah 1 menjadi 5. Kemudian 4M ditambah 11. Ayo anak-anak ibu, berapakah nilai M? Tentu nilai M sama dengan berapa ditambah 4 ditambah berapa menjadi 11. Tentu 4 ditambah 7 ya, 7. Berarti 4 ditambah 7 sama dengan 11. Kemudian 8 sama dengan A ditambah 3. Berapa ditambah 3 yang hasilnya 8? Tentu jawabannya adalah 5. Ya, maka A sama dengan 5. X dikurang 9 sama dengan 20. Berapakah X? Tentu X adalah 29. 29 dikurang 9 sama dengan 20. Nomor selanjutnya 13 sama dengan P dikurang 4. Berapakah P? Tentu P sama dengan 17. P sama dengan 17. 17 dikurang 4 sama dengan 13. Nah, mudah sekali ya menggantinya. Kita mulai masuk itu jika diganti, jika langsung diganti seperti ini. Nah, sekarang kita masuk dengan cara penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan. Perhatikan ya. Contoh yang pertama. Tentukan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Berikut, yang pertama, X ditambah 4 sama dengan 7. Berapa pengganti X? Dengan sangat mudah anak-anak ibu pasti jawab 3. Ya, pengganti X adalah 3. Tetapi karena kita ingin menyelesaikannya dengan menjumlahkan atau mengurangkan ya, maka kita harus menguraikan cara ini. Yang pertama caranya X ditambah 4 dikurang 4 sama dengan 7 dikurang 4. Nah, ini yang dimaksud timbangan tadi, harus misalnya ini maksudnya adalah kita akan menghilangkan 4 karena kita ingin mencari X, mencari satu variabel saja. Ya, berarti kan di sini X ditambah 4. Nah, kita mengusahakan X saja, berarti 4 harus hilang. Bagaimana 4 harus hilang? Tentu 4 ini harus dikurang. 4 harus dikurang 4. Ini namanya ruas kiri ya. Jika ruas kiri dikurang 4, maka ruas kanan juga harus dikurang 4. Jika 4 dikurang 4, maka 7 juga harus dikurang 4. Ini yang dimaksud kedua ruas dikurang 4. Ya, maaf, kedua ruas dikurang 4. Salah. Ya, salah ketik, maaf, dikurang 4, bukan ditambah. Mohon dikoreksi catatannya. Sehingga X ditambah 4 dikurang 4, 4 dikurang 4 kan jadi hilang, habis. Nah, sehingga sisanya tinggal X. Nah, X 4 sudah habis tadi ya. X sama dengan 3. Dari mana datang 3? 3 berasal dari 7 dikurang 4. Nah, metode ini disebut dengan menjumlahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Paham ya? Yang kedua, ya, maka himpunan selesaian dari X ditambah 4 sama dengan 7 adalah 3. Nomor 2, P8 sama dengan P dikurang 7. Nah, sekarang kita akan mengusahakan dia menjadi P saja. Tentu kita harus menghilangkan 7. Kita harus menghilangkan min 7. Nah, bagaimana cara menghilangkan min 7? Tentu harus ditambah dengan 7. Perhatikan. 8 ditambah 7 sama dengan P dikurang 7 ditambah 7. Apa tujuannya ditambah 7? Supaya tinggal P saja. Nah, karena min 7 ditambah 7 sama dengan 0, habis.
Paham ya anak-anak ibu? Berarti 8 ditambah 7 sama dengan 15. Kemudian sama dengan P. Kemana hilang 7? Seperti ibu jelaskan tadi, min 7 ditambah 7 hasilnya 0. Nah, sehingga jawabannya adalah 15. Maka himpunan selesaian dari 8 sama dengan P dikurang 7 adalah 15. Atau pengganti P adalah 15. Kita lanjutkan nomor 3. 12 ditambah X sama dengan 40. Nah, ingat kita mengusahakan tinggal satu ruas X saja. Berarti yang harus dihilangkan apa? Yang harus dihilangkan adalah 12. Supaya 12 itu hilang, maka 12 harus dikurang 12. 12 harus dikurang 12. Maka dikurang 12 di sini. Sehingga 12-nya hilang. 12 kurang 12 sama dengan 0. Hanya menyisakan X saja. Kemudian karena ruas kiri dikurang 12, ruas kanan juga harus dikurang 12. Berapa 42 dikurang 12 sama dengan 28. Maka himpunan penyelesaian dari 12 ditambah X sama dengan 40 adalah 28. Oke, paham ya? Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ini ada soal cerita. Andi memakan 8 kue baruasa dan Nyoman memakan 11 kue baruasa dari kemasan yang baru dibuka. Mereka berdua menyisakan 23 kue baruasa di dalam kemasan. Tulis persamaan dan tentukan selesaiannya untuk mengetahui banyaknya kue baruasa dalam kemasan semula. Nah, bentuk persamaannya kita ambil misalkan boleh ya, untuk variabel boleh dari A sampai Z. Ingat, untuk variabel boleh dari A sampai Z dengan menggunakan huruf kecil. Nah, maka di sini ibu memilih M ya. M semua kue, M semua kue yang baru dibuka dari kemasan tadi ya. M dikurang jumlah kue yang dimakan oleh Andi yaitu 8, kurang 8. Kemudian dikurang oleh jumlah kue yang dimakan oleh Nyoman yaitu 11. Nah, sisanya 23. Maka bentuk persamaannya adalah M dikurang 8 dikurang 11 sama dengan 23. Itu adalah untuk pertanyaan yang pertama. Tuliskan persamaan. Kemudian untuk persamaan kedua, tentukan selesaian. Selesaian artinya berapa semua kue yang pertama, yang ulang-ulang, berapa M? Nah, maka kita harus mencari nilai M, mengganti nilai M. Nah, selesaiannya M dikurang 8 dikurang 11 sama dengan 23. Pertama kita harus menyederhanakan min 8 dikurang 11. Min 8 dikurang 11 sama dengan min 19. Min 19, oke ya, sama dengan 23. Kemudian supaya kita mendapatkan nilai M saja di satu ruas, maka kita harus menghilangkan angka lain. Berarti kita harus menghilangkan min 19. Supaya min 19 itu menjadi 0, maka min 19 itu harus ditambah dengan 19. Ya, harus ditambah dengan 19 yang ini. Tujuannya apa? Supaya dia habis, supaya dia menjadi 0, sehingga tertinggallah M saja. Ingat ya anak-anak ibu, sehingga tertinggal M saja. Nah, ketika ruas kiri dikurang 19, maka ruas kanan juga harus dikurang 19, seperti yang ibu bilang tadi. Karena kita menggunakan sistem timbangan. Jika yang kiri dikurang, yang kanan juga dikurang dengan bilangan yang sama. Jika ditambah juga ditambah, sehingga dia menjadi persamaan yang ekuivalen, yang setara. Oke, 19-nya habis sehingga M sama dengan 42. Dari mana? Tentunya 23 ditambah 19. Maka banyak semua kue baruasa sebelum dibuka adalah 42. Nah, itulah dengan cara yang pertama, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Jika variabel X-nya tidak memiliki koefisien yang lebih dari 1, artinya X saja, M saja. Nah, itu untuk nomor 1 tadi. Kemudian yang kedua, menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Maaf, tolong diganti menggunakan perkalian dan pembagian. Bagaimana jika menggunakan perkalian dan pembagian? Nah, contohnya tentu soalnya berbeda dari yang tadi.
Tentukan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel berikut. Nomor 1, 2x sama dengan 10. Nah, kita akan mengusahakan x. Kita tinggal mengusahakan x-nya saja. Kita mengusahakan x berarti 2x sama dengan 10. Supaya x-nya tinggal, tentu ini tidak bisa ditambah atau dikurang. Ya, karena ini koefisien. Maka dia harus dibagi. Jika 2x dibagi 2, maka 10 juga dibagi 2, sehingga habis. Nah, 2-nya habis. 2 dibagi 2 kan 1. Sisanya tinggal x. X sama dengan 10 bagi 2 sama dengan 5. Maka himpunan penyelesaian dari 2x sama dengan 10 adalah 5. Ya, tentu beda dengan soal yang tadi. Kemudian nomor 2, 3x ditambah 1 sama dengan min 8. 3x ditambah 1 sama dengan min 8. Pertama-tama yang harus kita kerjakan adalah kita harus menghilangkan yang berbentuk konstanta yang berada pada satu ruas. Di situ tentu 1. Kita harus menghilangkan 1. Bagaimana caranya? Tentu ditambah atau dikurang dulu. 1 supaya jadi 0, maka dia harus dikurang 1. Jadinya 3x ditambah 1 dikurang 1 sama dengan min 8 dikurang 1. Karena ruas kiri dikurang 1, maka ruas kanan juga harus dikurang 1 ya. Nah, ini. Kemudian satunya hilang ya, habis jadi 0. Maka tersisa adalah 3x. 3x sama dengan min 8 dikurang min 1 adalah min 9. Min 9. Nah, setelah itu tidak bisa lagi ditambah atau dikurang. Karena tujuan kita di sini adalah menghilangkan 3. Karena kita akan menemukan x-nya saja. Nah, untuk 3x tidak bisa dikurang, tetapi kita harus membagi 3x dengan 3, karena ruas kiri dibagi 3, maka ruas kanan juga dibagi 3. Sehingga 3 bagi 3 1, maka tersisa x. Min 9 dibagi 3 adalah min 3. Maka himpunan selesaian dari 3x ditambah 1 sama dengan min 8 adalah min 3. Ya, kemudian contoh yang ketiga yaitu min 3 per 5p sama dengan 4. Nah, kita akan mencari p ya, nilai p. Maka yang terlebih dahulu kita lakukan adalah menghilangkan min 3 per 5. Caranya yaitu kita harus mengalihkan penyebutnya. Kita harus menghilangkan penyebutnya. Berapa penyebutnya? Penyebutnya adalah 5. Maka kita harus mengalihkan kedua ruas dengan 5. Makanya di sini ada 5 ya, ada 5 di sini. Nah, karena 5 dibagi 5 nanti jadi 1 ya. Nah, karena ruas kiri dikali 5, maka ruas kanan juga dikali 5. 4 dikali 5 sama dengan 20. Kemudian 5 dibagi 5 sama dengan 5 dibagi 5 sama dengan 1. Tinggal min 3p sama dengan 20 ya. Min 3p sama dengan 20. Kemudian kita pun harus menghilangkan 3p, min 3p. Bagaimana caranya tadi? Itu dengan cara dibagi dengan min 3. Sehingga 3p dibagi min 3p dibagi min 3 sama dengan 20 dibagi min 3. Min 3 dibagi min 3 sama dengan 1. Hilang ya. Jadi tinggal tersisa p sama dengan min 20 per 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 20 per 3. Ya, agak rumit, tetapi satu-satu dicoba pelan-pelan. Ibu rasa kamu akan paham. Selanjutnya nomor 4. 5m ditambah 4 sama dengan 2m ditambah 16. Pertama, kita akan menghilangkan 4-nya dulu ya, 4 supaya jadi 0, maka kita harus dikurang 4. Dikurang 4, ini juga dikurang 4. Sehingga tersisa 5m. 5m sama dengan 2m, 16 dikurang 4 sama dengan 12. Kemudian ya, kita harus menyatukan, ini kan ada 2m. Di kiri m, di kanan juga m. Tapi ini kan variabelnya satu, cuman sama ya, variabelnya sejenis, suku yang sejenis, maka 2m harus dipindahkan ke ruas kiri atau dihilangkan di ruas kanan. Harus dihilangkan di ruas kanan, maka ruas kanan supaya m itu hilang harus dikurang dengan 2m. Karena ruas kanan dikurang 2m, maka ruas kiri juga harus dikurang 2m.
Sehingga 5M dikurang 2M sama dengan 3M. Ya, 2M dikurang 2M 0 sama dengan 12. 3M sama dengan 12. Nah, kita harus menghilangkan 3. Tidak bisa dikurang, tidak bisa dijumlahkan, tetapi dibagi. 3M dibagi 3, maka 12 juga dibagi 3. Sehingga 3 dibagi 3 1, M ya. Sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Maka himpunan selesaiannya adalah 4. Oke, Ibu rasa demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.